adik-adik. Selamat pagi adik-adik TK. Nah, ini Kak Ruth ya. Kita hari ini mau ibadah. Hari ini hari apa adik-adik? Hari Minggu. Kita ibadah ya adik-adik ya. Nah, kita nyanyi yuk. Kita nyanyi halelu, halelu. Tahu ya adik-adik ya? Kalau halelu, halelu, berdiri. Kalau puji Tuhan, duduk ya. Siap ya? Nah, siap. Halelu, 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 haleluya. Puji Tuhan. Halelu, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Yeay. Oke, sekarang kita berdoa adik-adik. Lipat tangan, tutup mata. Doa ya. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami kenal, yang sudah mati di kayu salib untuk menyelamatkan kami semua. Tuhan, sekarang kami mau beribadah, memuji-muji Tuhan, bernyanyi, dan membaca Alkitab, mendengar cerita tentang kasih Tuhan. Tolonglah kami ya Bapa, berkati ibadah ini dari awal sampai akhir, berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, amin ya. Kita nyanyi lagi adik-adik. Nyanyi satu lagu. Nah, ini dari Kidung Ceria 271 ya. Aku cinta akan Yesus. Bisa ya? Cinta akan Yesus. Kita nyanyi. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Ulang 2 kali ya. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Oke. Nah, adik-adik, kita mau membaca Alkitab. Jadi, berdoa dulu ya adik-adik supaya Roh Kudus membuat kita mengerti firman Tuhan, cerita Tuhan Yesus ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji-muji Tuhan, bernyanyi. Sekarang kami mau membaca Alkitab. Bukalah hati kami ya Bapa, terangi dengan Roh-Mu yang kudus. Kami boleh mengerti dan menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, sekarang kita baca Alkitab ya adik-adik ya. Nih, tuh Alkitab tuh. Alkitab artinya firman Tuhan. Kita mau dengar Tuhan Yesus bicara di sini di Alkitab ya. Kejadian 31 ayat 43 sampai 50. Nanti Mama bacain di rumah, Mama Papa bacain di rumah yang lengkap ya. Kak Ruth baca cuma yang ayat 44 dan 48 ya. Adik-adik denger ya, yang 44 nih kuncinya. Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian
antara aku dan engkau. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Nah, demikian pembacaan firman Tuhan dari Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Oke, nah adik-adik, sekarang Kak Ruth mau cerita tentang bacaan tadi ya. Ini temanya adik-adik tentang tepati janji. Nah, adik-adik, adik-adik pernah berjanji? Pernah janji nggak sama mama? Mah, aku janji ya mah, aku mau makan sayur. Adik-adik makan sayur? Nah, jadi janji ya mau makan sayur. Siapa yang makan sayur? Semua makan sayur. Sehat ya? Oke. Nah, tadi cerita di Alkitab itu buat perjanjian adik-adik. Nah, yang berjanji siapa? Ini adik-adik gambarnya nih. Tuh, ada 2 laki-laki ya. Nah, yang kecil, yang kecil ini namanya Yakub. Namanya siapa adik-adik? Yakub. Nah, yang ini namanya Laban. Siapa? Laban. Pinter. Nah, Yakub dan Laban, Bapak Yakub ini dia punya istri. Istrinya ada 4 loh adik-adik, banyak ya. Zaman dahulu istri 4. Nah adik-adik, istrinya ini 2 diantaranya itu adalah anaknya Bapak Laban. Nah, jadi Yakub punya istri 4, terus yang dari istri 4 ini punya anak 12 loh adik-adik, banyak deh. Ini gambarnya nih adik-adik. Nah, tuh. Yakub orang kaya loh, banyak domba. Ini dombanya ya. Terus istrinya ya. Terus anak-anaknya. Ya. Nah, jadi Yakub ini merasa, aku sudah kaya, dombaku banyak, aku mau pulang ke rumah orang tuaku. Yakub di sini, di daerah ini daerahnya Bapak Laban tadi. Bapak Laban itu omnya Bapak Yakub. Nah, jadi Bapak Yakub bilang, aku mau pulang ke rumahnya aku, rumah orang tuaku. Jadi dia siap-siap nih sama istrinya, sama anak-anaknya yang 12. Ya, dengan domba-dombanya, semuanya. Mereka pergi. Udah di tengah jalan, udah sampai di gurun yang ini nih adik-adik. Terus, pesuruh-pesuruhnya Bapak Yakub teriak, "Hei, ada yang mengejar kita." Tuh ada yang kejar dari belakang. Siapa tuh? Oh, itu Bapak Laban dengan pembantu-pembantunya semua. Mereka datang. Wah, tuh Bapak Laban datang ya. Mereka naik onta tuh adik-adik. Terus, nah Bapak Labannya marahin loh. Marahin si Bapak Yakub. "Hei, kamu pergi bawa anak-anakku, bawa istri kamu, itu kan anak-anakku juga. Anak-anakmu itu juga cucu-cucuku juga. Kamu pergi dari rumahku tidak bilang-bilang. Tidak boleh. Sekarang kamu harus buat perjanjian." "Perjanjian apa?" kata Bapak Yakub. "Oh, perjanjiannya kamu boleh bawa anak-anakku dengan cucu-cucuku pergi ke sana, ke tempat orang tuamu. Tetapi kamu mesti janji, kamu tidak boleh
kawin dengan orang lain, hanya dengan anak-anakku saja. Kamu tidak boleh bergaul dengan wanita-wanita lain. Baik, kata Bapak Yakub. Nah, apa tandanya bahwa mereka sudah janji? Itu si Bapak Yakub mendirikan tugu, batu-batu disusun tinggi jadi menara. Nah, disusun tinggi itu batu-batunya. Terus Bapak Laban bilang sama Bapak Yakub, oh iya, kalau gitu ini batu ini, menara ini tanda bahwa kita sudah buat perjanjian. Kamu boleh pergi ke tempat orang tua, tetapi tidak boleh melanggar perintahku. Kata Bapak Yakub, baik Bapak Laban, saya menepati janji itu. Kalau melihat menara ini, saya ingat janji saya. Nah, demikian ceritanya adik-adik. Itu cerita tadi ya di Alkitab ya. Nah, kira-kira janji itu ditepati nggak ya sama Bapak Yakub? Iya, ditepati ya. Sampai sekarang Bapak Yakub itu sudah meninggal sih, tapi Bapak Yakub tidak melihat wanita lain ya. Dia tetap punya istri yang sama ya. Nah, ada lagi yang lebih hebat loh adik-adik. Siapa itu ya? Yang janjinya, bukti janjinya dia kasih lihat. Ini adik-adik, adik-adik lihat nih. Ini apa adik-adik? Pelangi. Pelangi ya adik-adik ya, pelangi. Terus ini ada tanah ini ya, ada lapangan. Terus bisa kelihatan pelanginya tuh. Jelas nggak ya pelanginya? Nah, ya, siapa yang berjanji? Ini tandanya nih pelangi. Siapa yang membuat janji itu? Dia berjanji. Siapa ya? Adik-adik tahu? Nah, yang membuat pelangi adik-adik tahu siapa? Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus membuat pelangi. Janji dia, janjinya sama manusia, janji sama binatang-binatang, janji sama tumbuh-tumbuhan. Dia berjanji sama dunia ini semua. Aku janji tidak mau kirim air bah. Kalau adik-adik ingat, ada cerita Nuh, Bapak Nuh dengan istrinya dan 3 anaknya dengan istrinya. Jadi ada 8 orang ya, 8 nih. Nah, mereka itu diselamatkan naik perahu, terus nggak kena banjir, nggak kena air bah. Air bah itu air yang banyak, mereka nggak tenggelam karena mereka diselamatkan. Terus begitu airnya sudah surut, Tuhan Allah kasih pelangi. Hei Bapak Nuh, ini pelangi ya. Pelangi ini aku janji aku tidak mau kirim air bah lagi. Nah, adik-adik, sampai di situ ceritanya adik-adik. Jadi Tuhan Allah sudah berjanji, Tuhan Allah tidak mau merusak dunia ini. Dunia ini nanti aman, tidak ada air bah, tidak ada air yang membuat kita tenggelam, nggak ada. Nah, coba lihat nih adik-adik. Sekarang adik-adik mau janji nggak? Nih, adik-adik, ini lagi apa ya? Berdoa ya. Nah, adik-adik berjanji. Mau janji nggak? Kalau hari Minggu janji. Janji untuk apa? Ibadah impa ya. Coba. Terus itu nomor 1. Nomor 2, adik-adik berjanji. Ini adik-adik. Adik-adik berjanji ya. Mau makan sayur. Tuh, makan sayur ya. Mau makan apa lagi nih adik-adik?
Janji sama mama papa, aku berjanji mama, aku berjanji papa, aku mau makan sayur, mau makan buah. Terus aku berjanji mau bangun pagi. Ya, adik-adik janji bangun pagi. Sekarang yang ini. Tuh ada 4 nih. Saya berjanji mau rapikan tempat tidur. Adik-adik udah bisa rapikan tempat tidur? Terus janji selalu cuci tangan. Nah, cuci tangan ya adik-adik ya. Terus itu kalau ada sampah di lantai diangkat. Mau menjaga kebersihan. Adik-adik janji juga mau belajar menulis ya. Siapa sudah bisa menulis? Nah, belajar menulis. Terus ini adik-adik berjanji patuh mama papa. Ya, ini papa, mama, adik-adik patuh. Terus adik-adik punya teman, sayangi teman. Ya, itu janjinya adik-adik. Coba diulang. Coba adik-adik mau janji nggak? Seperti Tuhan Yesus janji kasih pelangi, nggak ada air bah. Nah, adik-adik janji apa nih? Aku, adik Impa, berjanji rajin ke ibadah Impa. Terus, aku berjanji, mau makan buah dan sayur. Oke. Aku berjanji mau bangun pagi. Oke. Aku berjanji mau rapikan tempat tidur. Mau bersihkan kotoran yang ada di lantai. Mau cuci tangan, selalu cuci tangan ya. Lalu mau belajar menulis, belajar menulis yang ini. Oke. Terakhir, saya berjanji mau patuh pada orang tua, pada mama, pada papa. Saya juga berjanji mau sayangi teman. Nah, itu ya hari ini kita belajar. Ingat, tepati janji adik-adik ya. Minggu depan Kak Ruth mau tanya lagi. Masih ingat nggak janjinya? Oke, adik-adik. Tadi sudah dengar cerita, kita sekarang nyanyi ya. Nyanyinya lagu yang ini adik-adik. Apa nih adik-adik? Pelangi, bisa ya? Pelangi, pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru, pelukismu agung, siapa gerangan? Pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Ya, Tuhan yang menciptakan ya adik-adik ya. Oke, yuk kita berdoa. Doa ya, doa syafaat. Artinya doa buat orang lain juga. Oke, lipat tangan, tutup mata, berdoa. Tuhan Yesus yang baik. Sekarang kami sudah mengerti cerita tentang Tuhan Yesus. Kami berjanji menepati janji kami. Seperti Tuhan Yesus ajarkan kami. Tuhan berjanji lewat pelangi, tidak ada lagi air bah di dunia ini. Bapak Yakub dan Bapak Laban juga berjanji untuk tetap menjaga kehidupan keluarga. Tuhan Yesus, Bapak juga kiranya mau ajarkan kami untuk menepati janji kami. Kami berjanji mau rajin
ibadah impa, mau makan sayur dan buah, mau bangun pagi, mau merapikan tempat tidur, mau cuci tangan selalu, mau belajar menulis, mau membersihkan rumah. Kalau ada sampah, saya mau buang sampah itu ke tempat sampah. Ya Tuhan, inilah janji-janji kami. Tuhan tolong kami jadi anak Tuhan yang baik. Tuhan juga kiranya mau memberkati mama papa, kakak adik, opa oma, om tante. Berkati juga bangsa dan negara kami, gereja kami, pendeta kami, majelis kami, keenam pekat kami. Berkatilah kami semua ya Bapa. Lindungilah kami, jagailah kami boleh tetap sehat, dan kami terus merasa lebih dekat kepada Tuhan tiap-tiap hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Kita nyanyi satu lagu, terus kita doa penutup ya. Sudah selesai. Nah, kita nyanyi dulu. Lagunya dari KC 184. Bermacam-macam anak. Bisa? Saya bermacam-macam anak di seluruh dunia. Ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Ulang ya. Bermacam-macam anak di seluruh dunia. Ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Oke, sekarang kita berdoa lagi ya. Doa penutup. Lipat tangan, tutup mata, berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memuji-muji Tuhan, kami sudah membaca Alkitab, mendengar firman Tuhan dari Alkitab, dan mendengar cerita tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus begitu baik, menjaga dunia ini, tidak lagi ada air bah, karena janji Tuhan lewat pelangi. Juga janji Bapak Laban dan Bapak Yakub untuk selalu bersikap baik. Tuhan Yesus, ajar kami juga untuk selalu bersikap baik. Mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu besok, Tuhan Yesus ajar kami untuk berjanji menjadi anak-anak yang baik. Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang adalah juru selamat kami. Amin. Sampai di sini adik-adik ibadah impa hari Minggu 14 Juni 2020. Dadah.